Assalamualaikum teman-teman semua, selamat malam. Bagaimana kabarnya semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada saat ini, pada malam ini, kita akan ngobrol-ngobrol terkait kelas menulis artikel publikasi Q1. Nah, nanti kita akan kupas tuntas. Bagi teman-teman yang gabung, nanti boleh banget kalau ada yang mau ditanyakan maupun didiskusikan. Mungkin masih ada hal yang mengganjal di hati teman-teman, nanti bisa langsung chat di kolom komentar nggih nanti. Baik. Nah, untuk pertama sebelumnya perkenalkan, nama saya Frida Akmalia. Saya malam ini akan memoderatori mentor kita yang sangat keren ini. Nanti kita akan membahas banyak hal terkait pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya masih mengganjal di hati teman-teman semua. Nah, mungkin nanti terkait kelas menulis artikel publikasi Q1 itu apa sih? Terus kalau ikut acaranya kita ngapain aja? Dan fasilitas yang kita dapat itu apa aja? Nah, untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, jangan lupa ya teman-teman untuk gabung terus di live IG no skip seperti itu. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan mentor kita secara sekilas. Beliau Bapak Muzaki MA. Beliau adalah awardee LPDP S2 dan S3 luar negeri. Dan saat ini beliau sedang studi di Universitas Radboud Nijmegen, Belanda. Sebentar, ini mentor kita masih belum tergabung di live IG ini. Sebentar, saya undang dahulu. Nah, ini mentor kita sudah bergabung ya teman-teman. Assalamualaikum Pak Muzaki, apakah sudah hadir? Ya. Halo Pak Muzaki, Assalamualaikum. Selamat malam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Pak, mungkin sebelum kita mulai, Pak Muzaki bisa menyapa dulu teman-teman ya Pak? Monggo. Ya, selamat malam teman-teman yang sudah bergabung di live IGI Recall. Perkenalkan, nama saya Muzaki Basori, biasa dipanggil Zaki. Saya masih mahasiswa S3 di salah satu universitas di Belanda. Saat ini saya dosen CPNS di Universitas Negeri Semarang. Ya, begitu, Wah, Mbak. mantap Pak. Baik, terima kasih. Nah, teman-teman, perlu diketahui ya bahwasanya Pak Muzaki ini sudah menerbitkan banyak artikel riset, termasuk di beberapa jurnal Scopus Q1. Nah, mungkin Pak Muzaki bisa sharing kepada teman-teman semua terkait pengalaman Pak Muzaki saat menulis artikel publikasi Scopus Q1, Pak. Monggo. Ya, untuk tiga artikel terakhir ya, itu saya kerjakan ketika S3 saya, karena memang untuk S3 saya wajib memiliki
publikasi Q1. Jadi 3 artikel terakhir saya tahun 2022 ini diterbitkan oleh jurnal Call, Computer Assisted Language Learning. Itu dari Taylor and Francis. Kemudian yang 2021 diterbitkan oleh jurnal namanya System dari Elsevier. Kemudian yang 2020 itu diterbitkan oleh jurnal Call, Computer Assisted Language Learning, Q1 juga. Jadi 3 itu saya sebagai first author atau penulis pertama, kemudian saya di co-authory oleh ketiga dosen pembimbing saya. Jadi masing-masing paper memiliki perjalanannya sendiri-sendiri, Mbak. Jadi ada yang lama, ada yang cepat, jadi macam-macam. Kayak misalkan paper kedua, kalau nggak salah ya, paper kedua saya itu sempat ditolak oleh salah satu jurnal Q1. Kemudian ketika kami submit lagi ke jurnal Q1 yang lain, malah cepat sekali ininya sampai publikasinya. Jadi itu di bawah kurang dari 6 bulan. Itu pun saya ketika lihat feedback dari reviewernya, cuman nggak terlalu banyak feedbacknya. Jadi ya itu tadi, ketika misalkan kita gagal di salah satu jurnal Q1, bukan berarti artikel kita tidak bagus ya. Bisa jadi itu cuma selera reviewer saja. Jadi kita tidak boleh menyerah untuk submit lagi ke jurnal Q1 yang lain. Gitu kan. Nah, ini teman-teman kita dapat ini ya, Mas, pesan dari Pak Muzaki. Kalau kita gagal di jurnal ini, jangan mudah menyerah. Jadi bisa nyoba di jurnal lain, karena ini belum tentu reviewer di jurnal lain itu tidak menerima artikel kita seperti itu, nih Pak. Nggih, baik, ini mantap sekali nih Pak. Nah, bagaimana teman-teman, sudah termotivasi apa belum nih untuk menulis artikel di jurnal Scopus Q1? Pastinya sudah, nggih. Baik, untuk selanjutnya, Pak Muzaki, ini kan Bapak mentor di kelas menulis artikel publikasi Q1. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Pak, bagaimana terkait kelas ini? Monggo. Ya, jadi ini kelas pendampingan menulis untuk artikel jadi siap submit ya Mbak ya. Jadi nanti pendampingannya mulai dari proses menulis sampai kemudian submit. Jadi tidak bergaransi publikasi ya Mbak ya, karena memang prosesnya tergantung masing-masing jurnal, prosesnya tergantung masing-masing reviewer juga. Jadi saya pribadi tidak bisa menggaransi kalau akan bisa terbit, tapi akan didampingi sampai proses submit. Itu pun ketika nanti submit kemudian misalkan rejected, ditolak misalkan, itu nanti juga saya dampingi lagi tapi tidak intensif untuk diarahkan ke jurnal yang lain. Kemudian untuk timeline-nya kurang lebih akan dilaksanakan dalam kurun waktu 3 bulan ya Mbak ya, kalau tidak salah. Jadi mulai dari pertengahan Agustus sampai akhir November. Jadi kurang lebih nanti akan ada yang pertama biasa kayak sharing tentang artikel Q1, bedah paper, bedah artikel, kemudian setelah itu karena ini memang luarannya adalah artikel siap submit, jadi nanti lebih banyak ke praktiknya. Kemudian ketika praktik akan didampingi, kemudian langsung menulis on the spot ya Mbak ya. Kemudian akan diberikan live feedback dari saya untuk penulisannya. Kemudian untuk topiknya memang spesifik ya Mbak ya, karena saya tidak menguasai banyak topik, banyak bidang, karena bidang yang saya sesuai dengan paper-paper saya yang sudah terbit di jurnal Q1, umumnya adalah tentang language learning and technology. Jadi pembelajaran bahasa dan teknologi, atau TEL, Technology Enhanced Language Learning, atau Computer Assisted Language Learning. Spesifiknya adalah ASR, Automatic Speech Recognition, untuk pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing, untuk pronunciation, kemudian untuk penggunaan ASR untuk mereduksi anxiety dalam speaking, kemudian juga untuk meningkatkan foreign language enjoyment. Itu spesifiknya. Tapi kalau secara general, itu lebih ke language learning and technology. Jadi
temanya cuma itu Mbak. Karena kemarin-kemarin ada yang sempat Mas mau daftar. Temanya apa? Tema saya lingkungan, bioekonomi. Itu mohon maaf saya tidak bisa menerima karena memang itu bukan bukan expertise saya. Jadi saya tidak mau takutnya menyesatkan nanti Mbak. Jadi Oke. itu topiknya spesifik, kemudian kurun waktunya kurang lebih 3 bulan, mulai dari pertengahan Agustus sampai akhir November. Itu. Ya, baik seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk tema pendampingan kelas menulis ini spesifik. Nanti bisa dilihat ya di flyer itu ada tema artikelnya ya. Baik. Oh ya Pak, tadi kan dikatakan bahwasanya pendampingannya itu dilaksanakan kurang lebih 3 bulan. Nah itu dalam 1 minggunya itu berapa kali Pak? Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman. Ya, jadi dalam 1 minggu minimal 2 kali, maksimal 3 kali. Masing-masing pertemuan itu sekitar 45 menit via Zoom, Zoom meeting ya, online berarti. Tuh. Oh ya, baik Pak. Eh, misal ya Pak ya, ini ada yang daftar tapi belum menguasai ilmu penulisan artikel, apakah boleh Pak? Nanti apakah didampingi dari dasar atau bagaimana Pak? Mungkin bisa dijelaskan? Oh ya, boleh. Jadi misalkan baru dari awal juga tidak masalah. Karena ini, tapi nanti karena ini kayak apa timelinenya memang ketat, maksudnya 3 bulan saja. Jadi misal nanti yang mendaftar sudah punya data, lebih bagus lagi. Jadi nanti tinggal kita olah, mulai dari yang paling dasar, kemudian sampai jadi. Tapi kalau semisal belum ada data sama sekali, nanti bisa pakai database saya. Jadi nanti sistemnya begini Mbak, joint authorship ya Mbak ya, menulis bersama. Jadi target saya karena memang kuotanya hanya 10 orang, nanti dari 10 orang itu saya rencananya bagi dua kelompok. Jadi satu kelompok 5 orang, jadi luarannya adalah 2 artikel. Masing-masing kelompok nanti 1 artikel untuk submit di jurnal Q1. Jadi luarannya nanti 2 artikel per kelompok untuk disubmit di jurnal Q1. Gitu Mbak. Jadi baik yang belum punya, maksudnya mungkin belum memiliki pengalaman sama sekali juga tidak apa-apa, atau mungkin yang sudah pernah mempunyai pengalaman misalkan di jurnal terindeks nasional Sinta misalkan, itu juga tidak apa-apa. Jadi nanti bisa sharing karena saya menyebut diri saya bukan mentor atau bukan coach ya Mbak. Jadi saya menyebut diri saya writing buddy karena bagi saya kayak teman nulis aja kayak gitu. Jadi kalau disebut mentor tuh terlalu tinggi bagi saya. Jadi nanti saya mau nemenin aja. Sambil saya juga belajar dari teman-teman yang barangkali memiliki pengalaman yang saya tidak miliki. Seperti itu, Mbak. Ya, baik. Jadi jangan khawatir ya teman-teman yang mungkin belum berpengalaman untuk menulis di jurnal Scopus Q1 maupun jurnal terindeks Sinta, nanti akan didampingi oleh Pak Muzaki dari awal, dari dasar seperti itu ya Pak. Yeah. Siap. Oh ya, ini ada pertanyaan Pak dari teman. Ini yang boleh ikut kelas menulis apakah harus dosen, mahasiswa S2 atau bagaimana ya Pak? Umum, Mbak. Selama topiknya spesifik yang sudah ada di pamflet ya, Mbak ya. Oh, seperti itu. Ya, Berarti boleh umum. ya kalau S1 seperti itu Boleh. boleh ya Pak? Oh, Boleh iya. dosen, boleh mahasiswa S2, S3, silahkan. Oke, baik. Ini ada juga yang tanya, saya bukan dari jurusan bahasa, apakah masih tetap bisa ikut ya Pak? Bisa, Kak. Balik Bisa ke ya, lagi ke berarti topiknya ya, Kak ya. Iya. oke, baik. Oh ya, untuk keluarannya nanti bagaimana Pak? Ini bisa dijelaskan kembali untuk keluarannya. Nanti apakah sudah ada jurnal yang pasti akan dituju atau kita akan mencari bersama atau bagaimana? Kalau list jurnal nanti sudah insya Allah akan saya siapkan. Jadi targetnya kan memang jurnal Q1 ya Mbak. Jadi nanti akan saya siapkan daftar jurnal Q1 mana saja yang akan dituju. Misalkan call system, atau dari jurnal International Journal of Speech Technology misalkan, atau dari jurnal English Language and English Learning and Teaching misalkan, itu juga bisa. Jadi nanti kita list dulu. Kalau ada masukan juga silakan. Tapi nanti dari saya juga akan menyiapkan sendiri daftar-daftar jurnal yang sesuai dengan topik riset yang akan kita bahas dan kita tulis
tuangkan dalam bentuk paper atau artikel. Oke, baik. Terima kasih Pak Fadila. Ya ini bagi teman-teman yang mohon maaf, terima kasih Pak Muzaki. Ini bagi teman-teman yang baru bergabung bisa ya nanti kalau ada yang ingin ditanyakan langsung bisa di chat, menuliskan di chat via kolom komentar seperti itu ya teman-teman. Nah, ini ada titipan pertanyaan lagi, Pak. Nah, untuk investasi itu kan di flyer tertulis 3 juta per orang. Nah, apakah ini harus dibayar lunas atau bagaimana, Pak? Apakah boleh nyicil seperti itu? Kalau biasanya untuk registrasi di awal ya, Kak ya. Ya, lunas di awal. Oke, baik. Berarti tidak diperbolehkan nyicil ya, Pak? Nggih? Uh, Sejauh ini belum. Oke, baik. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, ya, ini ada juga yang tanya, ini kan di flyer tertulis kuota dibatas, ini kelas akan dibuka kalau kuota itu memenuhi 10. Nah, jika misal Pak ini yang daftar tidak ada 10, bagaimana Pak? Mungkin bisa dijelaskan ke Kemungkinan teman-teman. ya, kuota ya 10. Jadi kelas akan dibuka kalau nanti yang mendaftar ada minimal 10. Kalau kurang dari itu, kemungkinan akan saya pending dulu, akan saya alihkan mungkin tahun depan dengan konsep yang berbeda. Kalau ini saya memang tujukan untuk 10 orang, khusus untuk 10 orang. Nah, ini ada juga yang tanya, Pak, apakah ada diskon, Pak, nantinya? Jika mungkin yang mendaftar langsung satu kelompok 5 orang seperti itu, Pak. Diskon, saya belum memikirkan sampai sejauh itu. Nanti bisa kita bicarakan. Ya, baik. Oh ya, Pak, ini ada yang tanya terkait uh, apa apa sih suka duka dalam menulis artikel Scopus Q1 pengalamannya Pak Muzaki. Mungkin bisa diceritakan, Pak, ini ada yang tanya dari teman. Ya, sukanya dulu ya Mbak ya. Jadi Oke. riset itu kan tidak semalam jadi ya. Yang namanya riset itu kita mulai dari pembahasan topik, kemudian kita mulai dengan menyiapkan uh, desain untuk penelitiannya mau seperti apa. Misalkan saya pakai mixed method research, pakai kuantitatif dan kualitatif ya kita perdalam di situ. Kemudian ketika implementasi itu juga memakan waktu yang kalau bagi saya cukup lama karena saya kan harus eksperimen dengan siswa di salah satu SMK hingga yang sebenarnya panjang. Kalau sukanya adalah ketika proses itu saya belajar banyak hal. Saya belajar membaca literatur karena saya pribadi sebenarnya tidak terlalu suka membaca artikel ilmiah, tapi karena memang ada tuntutan untuk itu, akhirnya saya semakin kesini semakin merasa penting juga untuk membaca artikel ilmiah. Karena dengan itu saya bisa update keilmuan saya. Karena memang saya ingin menekuni topik riset di bidang pembelajaran bahasa, teknologi dan pembelajaran bahasa. Kemudian sukanya adalah ketika kita melakukan eksperimen dan memberikan intervensi dan intervensinya berhasil, hasilnya signifikan itu kami senang sekali. Jadi saya dan dosen pembimbing saya ketika memberikan misalkan intervensi berupa teknologi ASR, kemudian siswanya mengalami significant change dalam beberapa variabel yang kami teliti, itu kami gembira sekali karena itu berarti ada satu temuan baru yang mungkin bisa digunakan untuk di masa yang akan datang. Kalau misalkan di topik saya, intervensinya adalah berupa penggunaan ASR untuk mereduksi kecemasan bicara dalam bahasa Inggris. Itu awalnya kami tidak menemukan perubahan yang signifikan terhadap partisipan kami. Tapi kemudian ketika kami memperpanjang durasinya, ternyata ada perubahan yang signifikan ketika kami analisis. Itu bagi kami adalah kegembiraan tersendiri sebagai peneliti. Walaupun sebenarnya
ada atau tidak ada perubahan juga tidak masalah sebagai peneliti. Karena ketika pun misalkan tidak ada perubahan, kita bisa menganalisis dari banyak segi. Kenapa tidak? Apakah intervensinya kurang? Apakah kurang lama? Ataukah ada kesalahan dengan intervensinya dan lain-lain. Kemudian sukanya adalah ini paper pertama saya yang saya tulis ketika S3 yang diterbitkan tahun 2020. Sekarang kalau di Google Scholar itu sudah dapat citasi kurang lebih 50 dari tahun 2020 sampai tahun 2022 saja. Jadi itu bagi saya ketika disitasi oleh peneliti lain berarti paper kami memiliki daya tarik. Paper kami berarti memiliki sesuatu yang dibahas oleh peneliti-peneliti lain. Berarti topik yang kami angkat sampai saat ini masih relevan, dibuktikan dengan citasi yang cukup banyak tersebut. Jadi itu juga bagi kami juga merupakan kesenangan tersendiri karena kami membawa sebuah ruang diskusi melalui publikasi paper kami. Kalau dukanya menulis paper untuk publikasi Q1 itu tidak mudah. Jadi memang butuh waktu, tenaga, pikiran, bahkan dana juga. Kadang kita mengeluarkan dana pribadi. Kemudian prosesnya yang dalam tanda kutip berdarah-darah. Saya pernah satu kali itu sampai menangis ya Kak ya, karena analisisnya itu bagi saya terlalu rumit, terlalu susah. Karena saya menganalisis rekaman suara dan itu kadang ada yang tidak jelas, kadang ada yang tidak bisa dideteksi dan lain-lain. Tapi alhamdulillahnya ketika S3 itu saya mendapatkan dosen pembimbing yang profesional, jadi tetap dibimbing sampai akhirnya bisa terbit publikasi itu. Jadi ada suka dukanya, tapi menurut saya lebih banyak sukanya daripada dukanya. Nah, itu ya teman-teman, suka duka Pak Muzaki ketika menulis artikel publikasi Q1. Nah, tapi teman-teman jangan khawatir ya, nanti ketika ikut kelas menulis ini nanti akan benar-benar didampingi oleh Pak Muzaki. Jadi tidak usah khawatir nanti. Baik, untuk selanjutnya Pak, ini kan misal ya, ini ada teman yang belum bisa bahasa Inggris tapi ingin ikut seperti itu, bagaimana Pak? Nanti apakah dibolehkan seperti itu kan? Soalnya kalau jurnal Scopus Q1 itu kan pasti berbahasa Inggris ya Pak, itu bagaimana Pak? Ya, boleh gabung. Nanti boleh gabung, tapi nanti dia berusaha dulu untuk translate sebisanya. Kemudian nanti saya sebagai proofreadernya untuk memperbaiki tulisannya. Ya, baik Pak. Nah, ini ada yang tanya juga. Ini untuk menerbitkan di jurnal, untuk menerbitkan artikel riset di jurnal Scopus Q1 itu mengeluarkan investasi untuk publikasinya itu sampai berapa juta Pak? Ini bagaimana Pak? Kenapa? Ya, maksudnya ini ada yang tanya untuk bisa publish di artikel Scopus Q1 itu sampai mengeluarkan uang berapa seperti itu Pak? Kalau tidak dibuat open access, tidak mengeluarkan biaya. Tapi kalau mau dibuat open access, itu bisa sampai 2.000 atau 3.000 euro atau dolar. Tapi kan kita tidak mungkin menggunakan dana pribadi untuk membayar artikel publishing charge itu kan. Jadi nanti kalau misalkan kita submit, kita pilih yang tidak open access. Atau misalkan nanti pas submit, saya ikut join papernya, mungkin saya bisa pakai afiliasi saya untuk meniadakan fee itu. Karena kalau untuk penulis yang berafiliasi dengan universitas di Belanda itu tidak mengeluarkan fee sama sekali, bahkan untuk open access, karena nanti akan dibayarkan atau ditanggung oleh universitas di Belanda. Seperti itu. Jadi selama ini saya 3 kali publikasi selama S3 itu semuanya open access, dan semuanya free karena di cover oleh universitas. Wah, mantap sekali nih Pak. Ya, teman-teman, ini jadi kalau teman-teman nggak ingin bayar atau free, nanti itu bisa yang tidak open access ya, seperti itu milihnya. Nah, baik Pak. Oh iya, ini
ada pertanyaan lagi, Pak. Untuk teknis bimbingannya nanti seperti apa ya, Pak ya ini untuk kelas menulis publikasi Q1? Ya, sebentar saya bukakan timelinenya dulu. Nggih. Jadi nanti 16 Agustus itu ada semacam pembukaan dulu, kemudian ada kayak kesepakatan belajar, karena nanti untuk waktu meetingnya menyesuaikan dengan peserta juga. Tapi saya prefer malam hari karena untuk pagi sampai sore saya kerja, jadi saya ada free di malam hari. Nanti itu bisa kita sepakati bersama maksimal 45 menit. Jadi misalkan dari pukul 8 sampai 8.45 misalkan, atau pukul 7.30 sampai 45 menit ke depannya. Seperti itu. Kemudian 17 Agustus sampai 31 Agustus itu nanti ada. Jadi untuk teori saya tidak terlalu banyak karena ingin langsung praktek saja. Karena kan memang timelinenya singkat ya Mbak ya. Jadi kalau terlalu banyak teori nanti ada jadi-jadi artikelnya. Jadi nanti pengenalan singkat saja, jurnal internasional bereputasi dan berfaktor dampak itu seperti apa, kemudian sharing daftar yang akan saya buat untuk jurnal Q1, kemudian bedah 3 artikel Q1 saya yang pernah saya tulis bersama dengan dosen pembimbing saya. Nanti kita tarik benang merahnya. Dari 3 paper itu kenapa bisa publikasi, kira-kira benang merahnya apa. Kemudian nanti pembagian 2 kelompok besar, karena misalkan 10 nih, jadi dibagi 2 kelompok besar, 5 masing-masing kelompok terdiri atas 5 peserta. Kemudian nanti ada job desk-nya apa, misalkan siapa yang akan jadi first author, second author, dan lain sebagainya. Karena tugasnya pasti beda ya Mbak ya. Kalau first author kan biasanya memiliki job desk yang lebih banyak daripada second, third, dan seterusnya. Itu nanti kita akan bahas juga, agar tidak terjadi tumpang tindih seperti itu. Kemudian di kurun waktu 17-31 Agustus literatur, pemilihan data, dan metodologi penelitiannya mau seperti apa. Kemudian bulan September itu kita menulis draft artikel versi 1 dan 2. Kemudian nanti ada on the spot and regular feedback. Ada proofreading juga. Kemudian ada sisipan materi praktis kepenulisan. 3 kali seminggu online melalui Zoom malam hari. Kemudian 1-25 Oktober menulis draft versi 3, sama ada on the spot and regular feedback, kemudian kita finishing draft pada kurun waktu 1-25 Oktober, proofreading, kemudian submit ke 2 jurnal Q1. Kemudian kurun waktu 5 Oktober sampai 8 November, kelas off sebentar, karena saya rencananya mau defense di Belanda, jadi kita hentikan dulu. Kemudian mulai lagi 9 sampai seterusnya. Jadi itu nanti tambahan, jadi misal sharing seputar beasiswa S3, pembahasan proposal disertasi kalau mau, kemudian ada pemilihan topik disertasi, dan penulisan proposal kalau yang berminat, terutama buat dosen yang ingin lanjut S3, nanti bisa saya berikan contoh proposal misalkan, atau pembahasan sampai pembuatan proposal untuk disertasi, terutama yang ingin S3 ke Belanda dengan topik riset seperti saya. Nanti bisa saya arahkan, atau mungkin bisa saya kenalkan dengan dosen pembimbing saya juga. Seperti itu Mbak, kurang lebih kegiatannya. Wah, sangat menarik sekali ini, Pak. Baik, itu kan di flyer, flyer kelas menulis, itu kan tertulis bahwasanya luarannya itu kan termasuk proposal disertasi kalau bagi yang berminat. Nah, itu berarti masuk program ini ya, Pak ya, program menulis ini ya, atau nanti Ya. ada biaya tambahan lagi untuk yang berminat seperti itu, Pak? Monggo bisa dijelaskan? Itu by request saja. Jadi nanti kalau partisipan atau pesertanya request untuk proposal, jadi akan saya berikan materinya. Tapi kalau tidak, kita akan alihkan ke materi penulisan artikel Q1 saja. Tapi kalau request semuanya, misalkan mayoritas request, akan ada pembahasannya. Berarti itu boleh itu ya Pak ya, individu ya requestnya, atau harus disamakan Boleh, semua itu untuk topiknya? individu. Oh ya, Kan baik. untuk Seperti keperluan itu ya kan untuk teman-teman. keperluan studi S3 ya Mbak ya. Jadi biasanya
proposal ya sendiri-sendiri. Ya, baik Pak. Oh ya Pak, tadi kan tema artikel untuk kelas menulis ini kan spesifik ya Pak. Nah mungkin eh, mungkin bisa sharing Pak alasan Bapak kenapa kok lebih menyukai tema tentang yang tercantum di flyer itu Pak. Mungkin bisa sharing ke kita biar teman-teman tambah termotivasi gitu Pak. Ya, karena minat saya kan pada pembelajaran bahasa, terutama bahasa Inggris. Kemudian saat ini penggunaan teknologi itu kan kayak unavoidable gitu kan, maksudnya tidak mungkin tidak kita akan menggunakan teknologi termasuk dalam pembelajaran bahasa. Jadi untuk kedepannya saya melihat potensi untuk penggunaan teknologi, potensi dan kebermanfaatan teknologi itu sangat besar, sehingga saya tertarik nih kira-kira teknologi semacam apa, seperti apa yang bisa digunakan untuk pembelajaran bahasa. Nah, fokus saya pada speech technology atau speaking technology gitu ya, teknologi untuk membantu siswa berbicara. Karena yang saya lihat ya Mbak ya, salah satu keterampilan berbahasa yang paling membuat siswa nervous itu adalah speaking. Jadi di dalam pembelajaran bahasa ada yang namanya foreign language speaking anxiety, kecemasan berbicara dalam bahasa asing. Nah, fenomena foreign language speaking anxiety tadi ternyata berdampak negatif terhadap students achievement and performance. Jadi semakin tinggi anxiety siswa dalam berbicara, akan semakin rendah pencapaian dan performance mereka dalam berbicara dalam bahasa Inggris. Oleh karena itu, saya berpikir bagaimana kalau membuat atau merancang atau memodifikasi teknologi untuk membantu mereka mereduksi tingkat ansietas mereka. Nah, itulah kenapa saya tertarik untuk meneliti topik tentang teknologi untuk pembelajaran bahasa, khususnya tentang automatic speech recognition itu. Ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi alasan Pak Muzaki kenapa menspesifikkan tema artikel untuk pendampingan menulis artikel di Scopus Q1 seperti itu. Baik Pak, mungkin teman-teman yang baru bergabung, jika ada unek-unek atau yang masih mengganjal di hati teman-teman, bisa langsung ditanyakan ke Pak Muzaki via chat komentar di bawah ya teman-teman. Baik, untuk selanjutnya Pak, nah ini ada pertanyaan, Pak Muzaki, sepengalaman Pak Muzaki itu paling lama dan paling cepat dalam menerbitkan artikel Scopus Q1 itu berapa lama Pak? Saya cek dulu ya Mbak ya. Oke, monggo. Jadi yang paling cepat itu artikel kedua saya, tapi saya cek dulu. Itu diterbitkan oleh jurnal namanya System, publishernya Elsevier. Itu sebentar, saya bukakan dulu akun saya. Karena beda-beda ya Mbak ya, masing-masing jurnal itu perjalanannya beda-beda. Nah, ini sambil nunggu Pak Muzaki. Ya. Bagaimana sudah Pak? Sudah ketemu? Belum. Ini belum. apa namanya, internetnya masih agak lambat. Jadi mungkin kita next saja. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang tadi di skip dulu ya yang teman-teman. Nah, mungkin dari teman-teman yang baru bergabung, jika ada pertanyaan, monggo teman-teman bisa langsung ditanyakan di via komentar, via kolom komentar, nggih. Baik. Sambil menunggu Pak Muzaki ini. Oh ya Pak, ini ada yang bertanya. Misal Pak, ini misal yang ikut itu ada 8 orang, nah belum mencukupi 10 orang, apakah tetap tidak dibuka Pak kelasnya? Bagaimana Pak, ini mungkin bisa dijawab?
Em, Kemungkinan tidak, karena kalau misalkan, mohon maaf, kalau misalkan nanti dari teman-teman itu, karena mengapa 5? Karena saya pikir nanti ketika berbagi job desk akan lebih mudah. Kalau 4, nuwun sewu, kalau 4 kemudian semuanya dari awal itu akan butuh waktu yang lebih lama. Kalau 3 bulan, saya khawatir nanti kurang waktunya sehingga malah tidak jadi submit, dan itu eh, saya juga merasa tidak enak juga. Jadi mengapa 5 adalah agar bisa berbagi job desk antara satu dengan yang lain. Kalau 4, kecuali ya misalkan, mohon maaf, kalau 4 itu misalkan sudah pernah ada pengalaman menulis di jurnal Sinta dan sebagainya, itu mungkin bisa. Tapi kalau misalkan kita belajar dari awal, jadi saya pikir 5 itu standar yang saya terapkan. Jadi kalau untuk 8 sepertinya belum. Kecuali tadi itu. Ya, nah seperti itu ya teman-teman. Jadi, kelas menulis publikasi Q1 ini akan dibuka jika kuota memenuhi 10 peserta. Nah, misal peserta yang mendaftar itu kok 9, 8, 7. Nah, itu tetap tidak akan dibuka seperti itu ya. Nah, kayak Pak ini mungkin bisa dijelaskan untuk pembagiannya itu nanti seperti apa Pak? Kan ada 5 peserta setiap kelompok. Nah, untuk pembagian tugas menulisnya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Yang pertama kan saya mau melihat background mereka dulu ya. Jadi misalkan nanti ada yang sudah, mana saja peserta yang sudah berpengalaman, mana saja yang belum berpengalaman. Jadi saya pikir nanti lebih bagus ketika mix ya Mbak ya. Jadi di satu kelompok itu ada yang sudah berpengalaman dan ada yang belum berpengalaman menulis sama sekali. Kemudian nanti pembagiannya, nanti kesepakatan bersama saja. Siapa yang mau jadi first author sampai penulis kelima misalkan. Karena uh, akan ada perbedaan tanggung jawab nanti Mbak. Misalkan yang first author itu nanti berarti ya memang harus lebih banyak tugasnya, lebih banyak nulisnya. Kalau kasarnya gitu ya Mbak ya. Kalau yang penulis terakhir bukan berarti nggak nulis atau numpang nama saja ya, tapi tetap ada job desk-nya. Tapi nanti itu akan lebih, tanggung jawabnya akan lebih sedikit, porsi menulisnya akan lebih sedikit dibandingkan dengan penulis pertama. Itu nanti kesepakatan di kelas saja untuk pembagian job desk-nya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti untuk pembagian job desk-nya itu nanti akan disepakati di kelas menulis. Jadi kalau teman-teman ingin tahu nanti bisa mendaftar di kelas menulis, bisa bergabung di kelas menulis seperti itu ya. Oke Pak, ini ada pertanyaan dari teman. Apa sih keuntungan menulis di Q1 Scopus seperti itu? Nah, ini ada pertanyaan seperti ini Pak. Mungkin bisa dijawab, monggo. Yang pertama dari segi uh, kualitas ya, bukan berarti saya merendahkan yang tidak Q1. Tapi biasanya jurnal Q1 itu memiliki uh, ada peer review yang lebih ketat daripada yang di bawah itu. Jadi semakin tinggi jurnal, key-nya itu biasanya semakin ketat reviewnya. Semakin ketat reviewnya, biasanya kualitasnya semakin semakin baik. Karena saya pernah itu ada reviewer sampai 3 atau 4 itu. Padahal kalau di, mohon maaf, jurnal yang terindeks nasional misalkan, itu kadang reviewer cuma 1 kan Mbak ya. Ada yang 2 juga. Tapi kalau yang key 4 dan ke atas itu biasanya ada peer review, blind peer review, dan itu biasanya dari banyak apa dari banyak reviewer, jadi tidak hanya dari 2, bahkan kadang 3, kadang 4. Kemudian biasanya readership-nya lebih luas di jurnal Q1. Misalkan yang saya sebutkan tadi, paper saya yang pertama itu dari tahun 2020 sampai sekarang sudah dapat 50 citasi. Itu karena dibuat open access dan jurnalnya juga jurnal Q1. Itu mungkin kalau dibuat open access dan jurnalnya bukan Q1, mungkin tidak akan jadi rujukan oleh 50 citasi itu. Jadi keuntungannya yang pertama tadi adalah kualitas reviewnya. Biasanya ya Mbak ya, walaupun di jurnal nasional juga ada yang bagus juga, tapi biasanya rata-rata itu kualitas reviewnya lebih baik. Yang kedua, leadership-nya lebih luas daripada
jurnal yang di bawah Q1. Seperti itu. Ya, baik. Seperti itu ya, teman-teman. Oh ya, ini waktu kita sampai 20.30 ya, Pak ya, 45 menit ya tadi. Nah, ini teman-teman, ini waktunya kurang 1 menit lagi. Mungkin dari teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan, monggo bisa chat Yang di pertanyaan kolom. tadi Mbak, yang Nggih, paling cepat itu ya. Jadi nggih, artikel monggo. kedua saya yang tahun 2021 itu saya submitnya 6 November 2020, publikasinya 24 Maret. Itu menurut saya sudah cepat sekali ya, November, Desember, Januari, Februari, Maret. 4 bulan kurang lebih itu sudah sampai publikasi di jurnal terbitan Elsevier. Itu yang paling cepat, yang lain agak lama 6 bulan ke atas sepertinya. Itu paling cepat itu berarti tanpa revisi, Pak, atau melalui revisi dahulu seperti itu? Tetap revisi Mbak. Jadi akan nanti kan revisi bisa mayor atau revisi minor. Tapi yang paling cepat ini revisinya revisi minor sih menurut saya, tidak terlalu banyak. Ya, baik. Nah, ini ada terakhir, Pak, pertanyaan dari teman. Ini misal yang membedakan Q1, Q2, Q3, Q4, apakah kalau Q1 itu terbitnya lebih lama atau bagaimana? Atau kalau Q2 itu lebih cepat? Ini bagaimana, Pak? Mungkin Tergantung bisa ya Mbak ya, dijawab. itu Oke. tergantung masing-masing jurnal. Jadi Q1 juga ada yang cepat, tapi biasanya memang Q1 itu mempertimbangkan uh, reviewer juga, ketersediaan reviewer juga. Misalkan, kan kalau biasanya Q1 akan invite reviewer yang juga punya paper yang terbitan Q1 juga, biasanya seperti itu. Jadi itu biasanya memang membutuhkan waktu yang lebih lama daripada jurnal yang di bawah Q1. Tapi tidak selalu seperti itu. Yang cepat juga ada. Tergantung masing-masing Berarti jurnal. relatif ya, Pak, ya ini? Relatif Relatif ya. seperti ini. Oke. Kadang kita Oke. bisa lihat di jurnal metriknya. Kadang kan di jurnal Q1 ada jurnal metriknya. Kira-kira dari submission sampai ada notifikasi pertama itu kira-kira berapa lama. Nah, nanti kita bisa kira-kira sendiri itu kira-kira akan berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai menerima keputusan apa review atau under review apa tidak, ataukah rejected atau seperti apa. Itu bisa dibaca di jurnal metrik di masing-masing jurnal. Biasanya jurnal kita tuh ada jurnal metriknya Mbak, jadi kita bisa lihat kira-kira berapa lama nih masa tunggunya, seperti itu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini berhubung waktunya sudah habis nih Pak, sudah pukul 20.32. Nah, untuk yang terakhir mungkin Pak Muzaki bisa memberikan closing statement Pak sebelum kita tutup. Closing statementnya apa ya Mbak ya? Jadi intinya menulis adalah salah satu aktivitas manusia yang bisa kekal walaupun kita sudah tidak ada. Jadi intinya ketika kita menulis, ketika kita sudah tidak ada nanti, harapannya adalah ilmu yang kita tuangkan dalam tulisan itu masih bisa bermanfaat untuk kedepannya. Sehingga menulislah yang sesuatu yang bermanfaat agar nanti bisa dimanfaatkan oleh generasi penerus kita. Seperti itu. Wah, mantap sekali ini closing statement dari Pak Muzaki. Nah, terima kasih banyak Pak Muzaki sudah berkenan untuk sharing di acara live IG official iRecall. Nanti teman-teman kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa DM atau hubungi CP yang sudah tertera di flyer. Nah, dan jangan lupa ya teman-teman, waktu pendaftaran terakhirnya tanggal 15 Agustus. Benar begitu nggih, Pak? 15 J. Agustus, baik. Oke. Dan link pendaftaran bisa dicek di IG iRecall mungkin karena sudah lewat juga waktunya. Kita cukupkan demikian. Selamat malam, sehat-sehat selalu. Baik, selamat melanjutkan aktivitasnya teman-teman. Baik, terima kasih Pak Muzaki. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.